Assalamualaikum teman-teman. Apakah kamu punya cita-cita yang kini merasa bahwa cita-cita tersebut sangat sulit bahkan terasa mustahil untuk digapai? Kali ini kita akan belajar dari seseorang yang berasal dari keluarga sederhana peternak sapi perah yang berhasil mendirikan rumah sakit yang tentunya memakan biaya yang sangat besar. Bagaimana beliau akhirnya dengan izin Allah mampu mewujudkan cita-citanya untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak dan yang sebenarnya dia sendiri pun tidak menyangka-nyangka itu. Mari kita simak kisah beliau dalam mencari titik terang. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar, Pak? Oh, boleh. Silakan. Beliau adalah Pak Aun Gunawan. Kedekatannya dengan berbagai lapisan masyarakat dan keuletannya dalam bekerja sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Kecamatan Pengalengan, Bandung Selatan. Membina ribuan peternak sapi dan memobilisasinya dengan sistem digital serta mengelola pabrik olahan susu terbesar di Bandung Selatan. Masya Allah, tak sampai di situ aja nih. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Saya mau 64 ya, 63 lebih. Perjalanan hidup saya oleh Allah selalu dilindungi. Saya ini memang keturunan keluarga petani peternak ya. Dari kakek saya, bapak saya, dan sampai saya ini. Dan memang saya orang Pangalengan asli Bandung Selatan ini gitu ya. Ya jadi peternak, sapi perah, membantu orang tua, dan juga ya merintislah dari sebagai peternak juga ikut mengelola koperasi juga gitu kan. Jadi ya perjalanan kurang lebih 38 tahun ya kurang lebih saya di KPBS ini gitu kan. Bukan apa-apa, peternak sapi perah aja yang sehari ada di Pangalengan itu. Kalau usia pensiun saya harusnya udah pensiun. Tapi karena saya merasa ingin keberadaan saya, sisa hidup saya ini ingin tetap bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Sebetulnya masih banyak yang saya ingin capai ya gitu. Untuk tahun-tahun ini saya alhamdulillah sudah dengan berdirinya rumah sakit yang sebetulnya rumah sakit itu rencananya udah 20 tahun yang lalu. Jauh sebelum saya jadi pengurus ya. Qadarullah, alhamdulillah 3 tahun yang lalu, ya tepatnya 16 Oktober saya umur 60 tahun, diresmikanlah rumah sakit ini dan itu buat saya pribadi itu sesuatu yang alhamdulillah bisa mewujudkan ya. Dalam artian gini, pertama saya bukan ahli kesehatan, bukan dokter, bukan ngerti manajemen rumah sakit. Kedua, ini koperasi susu. Ketiga, koperasi banyak punya duit sih gitu kan. Untuk memudahkan, kita tahu sendiri bikin rumah sakit itu katanya hitungannya 1 bed 1 miliar. Jadi kalau bikin untuk 100 bed itu harus punya 100 miliar gitu kan, baru bisa berdiri rumah sakit. Dan lagi-lagi KPBS tidak punya uang, cuma punya gedung. Nah, kami mengeksplor ada yang nggak yang mau kerjasama dengan KPBS. Jujur, saya awalnya pertama siapa yang mau kerjasama dengan KPBS dalam hal pengelolaan rumah sakit. Yang kedua, apa mau dokter spesialis datang ke Pangalengan? Saya waktu itu perkumpulan dokter muda di Bandung. Dia dari nol, mereka itu perkumpulan dokter-dokter muda. Nah, saya ajak, dia tertarik gitu kan dengan tawaran saya. Saya bilang, saya KPBS nggak punya apa-apa, tapi punya semangat minimal punya konsumen, yaitu pasien ya gitu. Calon pasien lah katakanlah gitu ya. Karena anggota kita punya 4.000. Kalau Pak Haji ingin serius, gedung ini aja kebetulan sang sebelah ini yang sekarang rumah sakit itu kosong, idle waktu itu ya. Kalau mau Pak Haji, ini aja kami kelola untuk rumah sakit. Setuju lah gitu kan. Ya berdirilah itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang itu ada 18 dokter spesialis yang mau praktek di sini. Siapa sangka rumah sakit umum sebesar dan sebermanfaat ini digagas oleh seseorang yang lahir dari keluarga sederhana peternak sapi. Saya nggak bisa cerita ya apa ya, karena saya merasa dimudahkan oleh Allah gitu. Ya saya termasuk orang beruntung ya. Karena kalau bicara hambatan pasti ada ya, pasti segala macam. Cuman ya tadi saya nggak bisa ngejawab. Kalau ditanya titik terendah saya apa, karena saya dari kecil gitu ya, dibilang disuruh kerja keras enggak, dimanja juga enggak gitu. Jadi orang tua saya itu, bapak saya dan ibu saya datar-datar saja gitu kan. SMA itu rada-rada bandel lah gitu. Dan alhamdulillah ya dengan doa orang tua saya mendidik dan mendoakan gitu ya, saya ya masih bisa kuliah dan selesai kuliah gitu kan, dan ya balik ke sini ya berbaur dengan masyarakat Pangalengan. Masya Allah. Lewat kisah Pak Aun Gunawan, kita bisa ambil pelajaran bahwa bila kita memudahkan urusan orang lain, urusan kita juga akan Allah mudahkan, insya Allah.
Di samping itu, beliau pun adalah orang yang amat sangat dekat dengan keluarganya, terutama dengan ayahnya. Dan sosok sang ayah menjadi peran vital dalam kesuksesan hidup beliau. Saya termasuk yang dekat dengan bapak saya. Saya termasuk beruntung, saya dari 9 bersaudara, saya yang paling banyak dilibatkan oleh bapak saya dulu dalam usaha bapak saya gitu ya. Jadi bapak saya tuh segala-segala, uruskan iya. Padahal saya masih sekolah, masih kuliah gitu. Uruskan ini, uruskan ini gitu. Jadi bapak saya asli petani, peternak, pedagang sayuran gitu ya. Oleh bapak saya dikasih pengetahuan bagaimana berhubungan dengan orang, dengan petani, dengan ya peternak, dengan segala macam. Jadi saya dikenalkan ke Ultra Jaya, Susu Bendera setelah saya aktif di sini kan gitu. Nah, jadi ya itu yang semua saya ya gali ilmu itu gitu, dan sebisa-bisa kita berbuat baik kepada siapapun, jangan ke saudara, ke orang lain juga. Ya kalau bisa berbuat aja lah. Jangan kita memikirkan hanya melulu diri kita sendiri gitu kan. Istilahnya sekecil apapun kita ada manfaat buat orang banyak atau orang lain. Itu aja saya sih kepada anak-anak. Harapan saya terutama untuk generasi muda ya. Yang pertama, kalau bicara berkarya itu di apapun, proses apapun, seriuslah dalam hal menekuni itu gitu kan. Karena saya kira dengan keseriusan insya Allah itu bakal ada hasil. Ya tentunya kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita terus diberi petunjuk, diberi jalan yang selalu melangkah itu yang benar ya. Dan juga yang ketiga yang selanjutnya bicara masalah hubungan keluarga, apalagi ya hubungan masyarakat. Karena potensi kita itu sebetulnya ada di lingkungan kita gitu kan. Jadi kita nggak usah mikir jauh-jauh kemana-mana. Potensi yang ada di keluarga kita, di lingkungan kita itu banyak. Asal balik lagi, terutama generasi muda ini, peluang yang harus diseriuskan apapun profesinya balik lagi gitu ya. Potensi di daerah seperti Pangalengan ini, dokter ya bisa berkarya di Pangalengan kan gitu. Tidak harus petani yang di Pangalengan itu kan. Karena petani butuh dokter kan gitu, seperti itu. Atau mungkin profesi-profesi yang lain lah gitu kan, jadi ahli-ahli seperti sekarang Pangalengan kan pariwisata lebih berkembang. Mungkin orang yang seperti pariwisata atau mungkin seperti teman-teman di sini yang berprofesi seperti membuat podcast segala macam itu sebenarnya Pangalengan juga banyak yang bisa digali kan itu. Jadi harapan saya itu tadilah, anak muda terutama seriuslah dalam menekuni profesinya. Insya Allah titik terang itu ada di depan kita gitu. Yang penting mau serius dan tentunya kita selalu dekat dengan Allah dimanapun. Dan kalau dipikir-pikir, memang seperti itulah mestinya menjadi seorang ayah, mendidik dan menginspirasi anaknya. Sosok Pak Haji Aun itu orangnya bersahaja, terus gak milah-milah, apalagi sangat dekat sama peternak, itu sangat dekat sekali sosok Pak Haji Aun itu. Sama peternak, sama karyawan, gitu luar biasa sih Pak Haji Aun sepanjang. Karena saya juga di KPBS itu kurang lebih 30 tahun, saya tahu persis tentang Pak Haji Aun gitu. Pak Haji Aun bagus sekali sih untuk memajukan operasi khususnya KPBS gitu. Pak Haji Aun itu sosok atau tokoh untuk saya sendiri yang lumayan sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan dan keberlangsungan KPBS itu sendiri. Sosok Pak Haji Aun itu sangat luar biasa. Terbukti dengan kemajuan KPBS bisa membangun fasilitas atau unit-unit pabrik, dan mungkin bisa mengembangkan usaha atau mengembangkan sayap di bidang usaha yang lain. Seperti sekarang kita bangun rumah sakit. Nah, itu kan secara tidak langsung mungkin itu atas dasar dari gagasan beliau. Makanya untuk saya pribadi, khususnya untuk sosok Pak Haji Aun itu beliau sangat luar biasa. Sosok Pak Aun di mata saya, Pak Aun itu sangat baik, ya ulet memperjuangkan ke anggotanya, dia sebagai ketua umum itu ya sangat bagus lah buat mata Bapak. Alhamdulillah membantu. Ya, apa aja Pak? Anggota KPBS. Ya segala apapun terpenuhi lah. Gajiannya, berasnya, pakannya, kesehatannya ada. Ya Pak Aun itu sosok Bapak sendiri. Ya saat sekarang bagus lah. Itu bagusnya mau ada rumah sakit, udah ada. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua dalam menggapai cita-cita kita. Amin, amin ya Rabb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.